Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Al-Quran dan Wahyu Allah. Untuk saya, yaitu moderator, untuk penyaji, yaitu Dela dan saya sendiri, dan untuk notulen, Laila. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi, pengertian Al-Quran menurut bahasa yang pertama, yaitu dari Al-Yani. Al-Yani berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari kata qara'a, yang artinya bacaan. Qara'a sendiri mengalami tasrif, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan sendiri memiliki arti bacaan. Lalu qara'a memiliki isim maf'ul, yaitu maqru'un, yang artinya dibaca. Pendapat ini berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 18, dan menurut para ulama ini merupakan pendapat yang paling tepat. Selanjutnya yaitu menurut Az-Zujjaj. Az-Zujjaj berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari kata al-qarbu yang sewazan atau seimbang dengan kata fulanun yang memiliki arti al-jam'u atau kumpulan. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat kumpulan ayat-ayat, surat-surat, kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga intisari dari kitab-kitab terdahulu. Untuk selanjutnya yaitu dari pendapat Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qarana yang artinya menggabungkan satu dengan yang lain. Al-Quran sendiri terdiri atas ayat-ayat, surat-surat, dan juga huruf-huruf yang digabungkan atau beriringan. Untuk selanjutnya adalah pendapat Al-Farah. Al-Farah berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'inu. Qara'inu sendiri adalah jamak dari kata qarinatun yang artinya petunjuk atau indikator. Karena ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling membenarkan, maka dari itu Al-Quran disebut petunjuk atau indikator. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran sendiri merupakan isim alam, yaitu dengan kata lain tidak terbentuk dari kata apapun, atau memang Al-Quran ini adalah nama kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi tidak terbentuk dari kata lain. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Pengertian Al-Quran menurut istilah itu juga kami ambil dari beberapa ahli. Dalam makalah kami ambil menurut 4 ahli yang menjelaskan pengertian Al-Quran menurut istilah. Yang pertama yaitu dari Muhammad Ali Asy-Syabuni. Muhammad Ali Asy-Syabuni menjelaskan bahwa pengertian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang tiada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, dan ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Barang siapa yang bacanya dinilai sebagai ibadah, dan diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu pendapat selanjutnya yaitu dari Dr. Subaihi As-Salih. Dr. Subaihi As-Salih berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf, serta membacanya termasuk ibadah. Lalu yang ketiga yaitu dari Syekh Muhammad Hudayfi. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran menurut istilah adalah bacaan atau tulisan atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf, serta dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Lalu pendapat yang terakhir yaitu menurut Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan pendapatnya yaitu penjelasan Al-Quran menurut istilah adalah bacaan atau tulisan dalam mushaf-mushaf yang dipelihara di dalam dada-dada orang
selanjutnya adalah mengenai nama-nama lain Al-Quran dan juga perilaku orang yang memahami Al-Quran. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh Dewa. Al-Quran memiliki banyak nama-nama lain, tapi saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama, Alkitab, artinya buku. Hal itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kedua, Al-Aziz, yang artinya memberi peringatan. Hal itu juga terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Karena Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hal itu juga terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, Ar-Rahmah, yang artinya rahmat. Hal itu juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima, An-Nur, yang artinya cahaya. Itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 174. Ciri-ciri orang yang memahami Al-Quran: 1. Membaca dan menghafal Al-Quran. 2. Taat menjalankan ibadah sesuai aturan dalam Al-Quran. 3. Menerapkan dan mempelajari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi penjelasan mengenai makalah kami, yaitu Al-Quran dan Wahyu Allah. Sekarang bab 2, yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada kesimpulan dari isi makalah kami dan juga saran. Kesimpulan dari makalah kami ini adalah bahwa pengertian Al-Quran itu dibedakan menjadi 2, yaitu